Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup di dalam iman, segala sesuatu mungkin. Saudara, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ada begitu banyak hal yang sepertinya mustahil terjadi. Tetapi ada yang namanya mujizat, saudara, yaitu bahwa sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin. Bahkan lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan, yang direncanakan, itu bisa terjadi ketika mujizat Allah bekerja. Dan untuk kita mengalami mujizat, untuk kita mengalami perkara-perkara yang besar, perkara yang mustahil menjadi mungkin, maka kita harus hidup di dalam iman kepada Tuhan. Karena perkara yang paling mustahil sekalipun itu bisa terjadi dalam hidup orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Bagaimana cara kita berjalan, melangkah, hidup dalam iman, supaya kita mengalami perkara-perkara besar dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan harapan dan kerinduan saudara, melalui renungan malam hari ini, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara akan menjadi orang-orang yang hidup dalam iman. Saudara menjalani hari-hari saudara dalam iman, dan saudara akan mengalami perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup saudara. Perkara-perkara yang mustahil jadi mungkin dan terjadi di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Roma pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan
dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang keempat, mulai ayat 16 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidaklah ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, yang akan kita renungkan bersama malam hari ini adalah di mana Paulus menegaskan bahwa orang yang hidup dalam iman akan mengalami perkara besar oleh karena kasih karunia Allah. Mujizat yang paling mustahil sekalipun Allah bisa kerjakan ketika umatnya hidup dalam iman. Dan di dalam konteks ini saudara, Paulus memberi contoh kepada umat-umat Tuhan bagaimana Abraham hidup dalam iman, dan bagaimana Abraham mengalami mujizat yang paling mustahil bisa terjadi, di mana di saat umurnya kira-kira 100 tahun, itu dicatat ayat yang ke-19. Tetapi di saat umurnya sekitar 100 tahun, di mana sangat mustahil bagi dia dan Sarah istrinya yang sudah lanjut usia mereka, tapi di saat yang paling mustahil itulah pada akhirnya mereka mengalami mujizat. Tuhan mengaruniakan Ishak ke tengah-tengah keluarga mereka. Ishak yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sebelumnya digenapi di masa, di waktu yang paling mustahil. Dan itu terjadi kenapa saudara? Karena Abraham hidup dalam iman. Saudara, apa yang menjadi keadaan saudara hari ini? Apapun situasi kehidupan kita, adakah sesuatu yang saudara rindukan terjadi,
Tetapi hal itu kelihatannya secara pemandangan mata sangat mustahil terjadi, saudara. Dengar, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita hidup dalam iman atau tidak? Jika kita hidup dalam iman, hal yang paling mustahil bisa terjadi. Abraham sudah menjadi contoh, dan dalam kehidupan kita di zaman modern ini, saudara, juga begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang hidup dalam iman. Salah satu contoh, saudara, satu kali saya ada di sebuah gereja untuk membantu pelayanan di sana. Dan kemudian di sana ada seorang ibu. Dan ibu ini sering kali kelihatan mukanya muram. Sering kali bersedih. Kenapa, saudara? Karena ibu ini memiliki suami. Dan suaminya ini sering kali berselingkuh. Dan bukan hanya suaminya berselingkuh, tetapi selingkuhannya malah dibawa ke rumah, dan istrinya ini disuruh merawat istri selingkuhannya, perempuan selingkuhannya, ketika perempuan itu sakit. Bisa dibayangkan betapa tertekannya, betapa menderitanya ibu ini, saudara. Tetapi ibu ini adalah seorang yang setia beribadah. Seringkali ada doa-doa puasa, ibu ini juga ikut. Kami juga seringkali bersama-sama berdoa. Satu kali ibu ini cerita, doakan bapakmu. Dia seperti ini, dia ceritakan semuanya, ulah-ulah suaminya, saudara. Dan kami berdoa, seringkali berdoa bersama. Di dalam doa-doa puasa, kami seringkali berdoa bersama di tengah-tengah umat Tuhan, menaikkan doa ibu ini. Satu kali, saudara, betapa kagetnya saya ketika ada sebuah kegiatan acara pemuritan. Saya ikut di sana menjadi pelatih atau konselornya, saudara, pendampingnya, pendamping para peserta. Dan saya duduk di depan, dan kemudian panitia mulai membagi peserta kepada kami sebagai pembimbing para peserta. Dan betapa kagetnya saya ketika di samping saya duduk suami ibu itu. Saya sudah lama tidak lagi ada di gereja itu karena saya sudah berada di pelayanan yang lain, sehingga sudah lama tidak bertemu ibu itu, tidak bertemu dengan bapak ini. Tapi betapa kagetnya saya ketika saya duduk di seminar itu. Bapak itu ada di samping saya, bahkan saya jadi pembimbingnya. Saya yang akan berdoa dan mengarahkan dia selama seminar itu, saudara. Bagi saya itu satu mujizat yang besar sekali. Kenapa, saudara? Karena sangat mustahil terjadi. Ibu ini, keadaannya pada waktu itu, dia tetap yakin bahwa suaminya bisa diubah, dijamah oleh Tuhan. Suaminya tukang selingkuh, suaminya preman, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu banyak keterlibatan suaminya dengan dosa. Tetapi ibu ini dia tetap percaya bahwa suaminya bisa bertobat. Dan benar saja, saudara, beberapa tahun kemudian saya melihat dengan mata kepala saya suaminya bertobat, bahkan mau ikut seminar. Bahkan pada akhirnya suaminya begitu giat melayani Tuhan, sampai akhirnya suaminya meninggal. Dia melayani Tuhan, penerima tamu, dan melakukan banyak pekerjaan pelayanan selama sisa hidupnya. Saudara, sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita hidup dalam iman atau tidak? Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, tidak ada yang mustahil, saudara. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara menjalani hidup saudara dalam iman atau tidak? Dalam hidup Abraham kita melihat, di zaman modern ini begitu banyak orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan ketika mereka hidup dalam iman. Itu yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara. Bagaimana kita berjalan hidup dalam iman. Saudara, ada 3 hal yang bisa kita belajar dari
kehidupan Abraham di dalam konteks ini, ketika dia menjalani hidupnya dalam iman sampai akhirnya dia mengalami mujizat yang dahsyat di saat dan di waktu paling mustahil, tapi terjadi. Dari ketiga itu, saudara, yang pertama ada di ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, bagaimana Abraham menjalani hidupnya dalam iman sampai akhirnya dia mengalami mujizat. Di ayat 18 ini dengan jelas ditegaskan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Apa maksudnya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap? Artinya, saudara, kalau dilihat kondisi, dilihat keadaan, maka tidak ada lagi alasan mujizat itu akan terjadi. Mujizat lahirnya seorang anak yang dijanjikan itu, tidak ada lagi alasan itu akan terjadi. Kenapa, saudara? Umur Abraham sudah 100 tahun, sudah sangat tua renta. Dan demikian juga Sarah sudah sangat lanjut usianya. Tetapi firman Allah mencatat bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada lagi kemungkinan, sudah sangat mustahil, tidak mungkin lagi sepertinya bisa terjadi. Tetapi Abraham berharap juga dan percaya. Apa yang dia berharap, apa yang dia percaya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Apa firman Tuhan sebelumnya kepada Abraham? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi kepada Abraham sudah difirmankan bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak. Dan pada saat keadaannya, saat firman ini dinyatakan, saudara, bahwa tidak ada lagi dasar untuk berharap bahwa itu bisa terjadi. Tidak ada lagi kemungkinan bahwa itu bisa terjadi. Tapi namun pun demikian, firman Allah mencatat Abraham berharap juga dan percaya. Dan akhirnya benar, saudara, mujizat pun terjadi. Saat ini dalam situasi dan kondisi kehidupan saudara, adakah satu situasi di mana tidak ada lagi dasar untuk berharap bahwa itu bisa terjadi? Tidak ada lagi kemungkinan bahwa itu bisa terjadi. Sudah sangat mustahil bahwa itu bisa terjadi. Keadaan, situasi boleh saja mengatakan itu sangat mungkin, tidak mungkin, saudara. Itu sangat mustahil untuk terjadi. Tetapi sikap yang harus diambil oleh saya dan saudara sebagai orang-orang yang mau melangkah berjalan dalam iman, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun sudah sangat tidak mungkin, tapi firman Allah ini mengajarkan kepada kita untuk kita berharap dan percaya juga. Apapun situasi saudara, apapun keadaanmu saat ini, sekalipun sudah sangat mustahil, saudara, sekalipun sudah sangat tidak mungkin, dengar, saudara, tetaplah percaya, tetaplah berharap. Abraham ketika dia tahu, ketika dia menerima firman Tuhan, janji Tuhan, sekalipun semuanya sudah sangat tidak mungkin, dia tetap berharap, dia tetap beriman. Dan pada akhirnya, saudara, mujizat terjadi ketika dia tetap berharap sekalipun sudah tidak mungkin lagi, sudah sangat mustahil itu bisa terjadi. Mari kita melangkah dalam iman, saudara. Tetap berharap kepada Tuhan semustahil apapun situasi saudara hari ini. Sekalipun semuanya sepertinya sudah sangat gelap, semuanya sepertinya sudah sangat hancur, semuanya sepertinya sudah sangat berantakan, sepertinya tidak mungkin lagi. Tetapi dengar, saudara, ada janji Tuhan.
Ada firman Tuhan yang menjamin, sehingga seharusnya saya dan saudara tetap berharap sekalipun sudah sangat mustahil, tetap percaya sekalipun sudah sangat tidak mungkin, tapi tetaplah berharap, tetaplah percaya bahwa Allah sanggup menyatakan janjinya. Tetaplah percaya, dan Tuhan akan menyatakan mujizatnya ketika kita tetap berharap dan tetap percaya dalam segala situasi. Dan kemudian saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Abraham sebagai bukti dia berjalan melangkah dalam iman sampai dia mengalami mujizat. Ayat 19 ditegaskan bahwa imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Imannya tidak menjadi lemah, saudara, karena situasi dan keadaan yang ada di depan matanya. Imannya tidak menjadi lemah, sekalipun sekali lagi sudah sangat mustahil. Selain dia tetap berharap, tapi imannya juga tetap kuat, imannya juga tetap bertumbuh. Saudara, seringkali dalam kehidupan anak-anak Tuhan, iman mereka ditentukan oleh keadaan dan situasi. Dan sebenarnya kalau iman kita ditentukan oleh keadaan dan situasi, pada dasarnya itu bukan iman, saudara. Kalau kita lihat semuanya sangat mungkin, bahkan hampir-hampir terwujud, baru kita bisa percaya, itu bukan iman namanya. Itu sesuatu logika dan logis. Tetapi iman sekali lagi adalah bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun sudah sangat mustahil, tetapi dia tetap berharap, bahkan imannya semakin diperkuat. Imannya semakin kuat sekalipun tubuhnya semakin lemah, semakin tidak mungkin, tetapi iman semakin kuat. Dengar saudara, bukan terjadi dengan begitu saja. Tentu saja Abraham dalam menjalani kehidupannya, sehingga imannya semakin kuat, dia tetap melakukan hal-hal yang menguatkan imannya, yang meneguhkan imannya, sehingga sekalipun semuanya sudah sangat mustahil, dia tetap semakin kuat imannya kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Supaya jangan situasi yang menentukan iman kita, biarlah apapun situasi dan keadaannya, lakukan hal-hal yang menguatkan iman saudara. Paulus pernah berkata, sekalipun banyak perkara kesulitan yang dia alami, banyak masalah pergumulan yang dia alami dalam pelayanan, tetapi dia pernah menegaskan, namun kami tidak tawar hati, karena manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kenapa Paulus tidak tawar hati? Bahkan dia makin kuat dan makin tangguh, saudara, karena imannya dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana supaya saya dan saudara tetap memiliki iman yang kuat sekalipun kondisi makin buruk, saudara? Biarlah hari demi hari iman kita dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Maka kita akan semakin kuat sekalipun tubuh kita semakin lemah, sekalipun semuanya sudah semakin mustahil. Saudara, bangun disiplin rohani dalam diri saudara, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam berdoa, dalam menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bangun disiplin rohani saudara, supaya iman saudara tetap kuat apapun kondisinya. Jika iman saudara tetap kuat apapun kondisinya, satu saat saudara pasti akan melihat mujizat terjadi. Apa yang paling mustahil itu bisa terjadi, saudara.
Saya bersyukur kalau malam hari ini saudara mendengarkan renungan ini. Dan tujuan dari renungan malam ini dibuat saudara, supaya renungan malam ini bisa jadi channel renungan harian saudara setiap malam. Renungan ini dibuat dengan metode ekspositori saudara, karena saya begitu rindu supaya anak-anak Tuhan diberkati, mereka memahami firman Tuhan secara objektif. Benar-benar kita membahas firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tergali dari dalam firman Tuhan, dan saudara menangkap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya rindu saudara, sehingga melalui channel ini saudara diberkati. Saya bersyukur saudara, di dalam kolom komentar begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi bahwa mereka diberkati melalui renungan ini. Saya berharap terus ke depan saudara-saudara diberkati. Itu sebabnya jadikan channel renungan malam ini saudara menjadi channel renungan harian saudara setiap malam sebelum saudara beristirahat, sehingga saudara akan diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara belum mensubscribe, silakan disubscribe supaya setiap video baru diposting saudara mendapatkan notifikasi. Saudara, dengan saudara konsisten merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan kuat dalam iman apapun yang terjadi. Saudara kuat dalam iman, sekalipun sudah sangat mustahil, saudara tetap kuat dalam iman. Bahkan sekalipun kelihatannya semakin mustahil, saudara tetap kuat dalam iman. Dan yakinlah sampai satu saat, saudara akan melihat mujizat Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, yang dilakukan oleh Abraham dalam perjalanan imannya sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat. Ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, selain tadi dia bertumbuh dan semakin kuat dalam iman, dalam perjalanannya menjalani hidupnya dalam iman, dia memuliakan Allah. Sebagai bukti dia hidup dalam iman, sekalipun janji Tuhan belum digenapi, sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun mujizat belum terjadi, tetapi dia tetap memuliakan Allah. Saudara, seberapa banyak anak-anak Tuhan pada akhirnya tidak mengalami mujizat. Kenapa? Karena setelah sekian lama menunggu mujizat Tuhan, tetapi ketika mujizat itu belum juga terjadi, akhirnya mereka protes sama Tuhan, akhirnya mereka bersungut-sungut sama Tuhan, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Berbeda dengan Abraham saudara, sekalipun doa itu belum kunjung dijawab, mujizat itu belum juga terjadi, tetapi imannya semakin kuat dan dia buktikan imannya dengan dia hidup memuliakan Allah. Dia hidup mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Saudara, apapun situasi dan kondisi saudara saat ini, sebagai bukti saudara hidup dalam iman, sebagai bukti iman saudara bertumbuh, maka tetaplah muliakan Tuhan. Kalau ada saudara yang saat ini punya pergumulan doa dan saudara mengharapkan mujizat belum juga terjadi dalam hidup saudara, dengar saya menegaskan, jangan pernah undur dan jauh dari Tuhan. Semakin giatlah memuliakan Tuhan, karena dengan demikianlah saudara akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Mari tetap muliakan Tuhan saudara. Kalau saat ini mungkin saudara ada yang mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, ada yang mulai makin jauh dari Tuhan karena doa saudara belum juga dijawab. Saat ini saya mau menegaskan, kalau saudara rindu mengalami seperti Abraham, melihat mujizat yang begitu mustahil terjadi, mari tetap muliakan Tuhan. Itu yang dilakukan Abraham. Sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, imannya semakin kuat, dan dia buktikan imannya, dia muliakan dan semakin memuliakan Tuhan. Tahun demi tahun berlalu,
Sepertinya sudah semakin mustahil dan semakin mustahil, tapi imannya tetap kuat dan dia tetap memuliakan Tuhan. Sampai akhirnya saudara, dia mengalami mujizat itu. Dia terima janji Tuhan itu. Mujizat terjadi, perkara besar pun terjadi. Puji Tuhan saudara. Apakah hari ini saudara merindukan mujizat dalam kehidupan saudara? Mujizat akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang hidup dalam iman. Orang-orang yang menjalani hidupnya dalam iman. Apa buktinya orang hidup dalam iman dan menjalani hari-harinya dalam iman? Sekalipun sudah sangat mustahil, dia tetap berharap. Itulah bukti orang yang hidup dalam iman. Sekalipun sudah sangat mustahil, dia tetap berharap. Sekalipun waktu demi waktu sudah semakin mustahil, imannya malah semakin kuat. Dan sekalipun semuanya belum terjawab, dia tetap memuliakan Tuhan. Itulah bukti orang yang hidup dalam iman. Itu yang dilakukan oleh Abraham dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat. Ishak yang dijanjikan itu akhirnya dikaruniakan. Dan bukan hanya itu saudara, akhirnya Abraham disebut sebagai bapa orang beriman karena dia tetap hidup dalam iman dalam segala situasi, dan akhirnya dia mengalami janji-janji Tuhan. Saudara, apapun keadaan hidup saudara hari ini, kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, jalani hari-hari saudara dalam iman. Sekalipun mungkin saat ini situasi saudara sudah begitu mustahil, sepertinya tidak mungkin, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap dan mujizat Tuhan bisa terjadi. Sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, biarlah iman saudara bertumbuh, bukannya semakin lemah oleh karena melihat situasi. Biarlah iman saudara bertumbuh, oleh sebab itu lakukan hal-hal yang membuat iman saudara bertumbuh dan semakin kuat. Dan kemudian yang terakhir, sebagai bukti Abraham hidup dalam iman, dia tetap muliakan Allah sekalipun doanya belum dijawab. Muliakan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menyaksikan perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat renungan firman Tuhan. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Di mana hari ini kami sudah merenungkan bersama bahwa mujizat-Mu bisa terjadi ketika kami menjalani hidup kami dalam iman. Dan bukti kami hidup dalam iman, kami tetap berharap sekalipun mustahil. Iman kami makin kuat sekalipun makin mustahil, dan kami tetap memuliakan Allah sekalipun doa belum dijawab. Terima kasih buat prinsip-prinsip kebenaran tentang iman yang kami telah renungkan malam hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Jamah mereka, lawat mereka, untuk mereka tetap hidup dalam iman dan mengalami perkara besar, mujizat besar di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu
Saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan,
Apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus Engkau Allah yang menyembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu
Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagimu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anakmu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anakmu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan, tolong anak-anakmu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anakmu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripadamu memenuhi anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anakmu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakmu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anakmu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anakmu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagimu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anakmu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus Kristus. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keadaan
keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan. Kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Penuhilah
Luaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus surah